Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gue. Kali ini gue lagi jalan-jalan ke Emirates Stadium, kandang dari Arsenal. Tapi gue nggak mau ngomongin Arsenal, gue mau ngomongin soal Sintayong. Kaitannya dengan timnas ya, karena ya menurut gue sih spesial ya Sintayong ini dengan apa yang dia perbuat untuk Indonesia ya di timnas. Bagaimana skuad timnas ini yang rata-rata pemainnya muda, bahkan dihuni oleh nama-nama baru ya di kancah sepak bola nasional. Tidak diunggulkan pula di AFF ini, bahkan untuk lolos grup pun juga tidak diunggulkan ya. Kita diperkirakan akan bersaing ketat dengan Malaysia, tapi justru kita bisa lolos sebagai juara grup. Menurut gue ini sangat luar biasa. Nah, penampilan dan hasil bagus timnas di AFF ini menurut gue ringan amatiran tidak lepas dari Sintayong ya. Mulai dari pemilihan skuad yang selain rata-rata muda, bahkan ini paling termuda ya dibanding dengan kontestan yang lain. Juga ada kontroversi dengan tidak dipanggilnya pemain-pemain mentereng semacam Spaso, Lili Pali, Hansamu yang merupakan kapten dari AFF Timnas Indonesia di edisi sebelumnya dan juga lain-lain. Nah, menurut gua dia ini ada path yang jelas. Sistem yang dia ingin bangun itu juga jelas. Lalu dia ini mencari pemain yang bisa masuk ke sistemnya. Jadi bukan sebaliknya ya. Pemain dia menyesuaikan dengan, enggak, dia punya sistem dan pemain itu masuk sesuai dengan sistemnya. Menurut gua dia ini membangun sistem dengan mengandalkan pressing tinggi, transisi cepat dari bertahan ke menyerang, dan juga sebaliknya. Selain juga yaitu tadi ya ditunjang dengan skill yang bagus. Oleh karena itu pemain ini butuh fisik yang oke serta disiplin yang ketat untuk menunjang sistem seperti ini. Dan menurut gue inilah kenapa dia lebih percaya pemain yang nurut dengan sistem ini ya. Artinya mau bergerak ya kan, mau mengejar bola, mau melakukan pressing, ketimbang dengan pemain yang punya nama mentereng ataupun juga prestasi. Artinya sekali lagi pemain yang bisa masuk ke sistemnya dia inilah yang dipilih. Dan ini juga dibangun sistemnya Sintayong ini, kalau menurut gue ya ringan amatiran, sistem ini dibangun dengan realitas keadaan rata-rata pemain Indonesia yang lebih punya keunggulan fisik dibanding keunggulan teknis. Jadi yaitu tadi kenapa kok bermain buru sergap dan lain-lain yang lebih mengandalkan fisik daripada teknis. Walaupun bukan berarti tanpa teknis juga ya, teknis tetap ada juga di sistem tersebut. Dari AFF kali ini terlihat pula Sintayong ini suka dengan pemain muda. Artinya dia suka dengan development. Pemain-pemain label senior yang gak mampu menunjukkan kemampuan ya, dia tidak ragu-ragu untuk memarkirnya. Sintayong juga sangat cair dalam taktik ya. Artinya dia belajar dari match ke match sesuai dengan lawan. So far menurut gue ini langkah yang cukup pintar. Dia tidak kaku, dia betul-betul menyesuaikan dengan lawan yang akan dihadapi. Contohnya ketika Indonesia menang melawan Laos, lalu menang melawan Kamboja, itu tidak serta-merta membuat ketika kita menghadapi Vietnam kita bermain terbuka seperti yang dilakukan oleh Malaysia. Tapi Sintayong dengan tegas memainkan strategi yang bertahan. Tujuannya apa? Jelas, untuk mengambil 1 poin, di mana ya secara kualitas kita memang ada gap dengan Vietnam. Tapi setelahnya ketika kita telah mengambil 1 poin menghadapi Vietnam, ketika menghadapi Malaysia kita bermain dengan sistem yang berbeda lagi. Ini betul-betul sangat cair. Walaupun masuk turnamen dengan predikat lolos saja sudah bagus, tapi Sintayong justru membawa tim ini faktanya menjadi juara grup. Skenario perkiraan duel final antara Vietnam dan Thailand yang merupakan 2 tim terbaik di Asia Tenggara jadi buyar. Malah kita mampu menggusur Singapura yang notabene adalah tuan rumah, plus rata-rata umur pemain lebih senior, plus kualitas individu yang mungkin lebih bagus, plus banyak pemain yang bermain di satu klub. Artinya mereka sudah terbiasa bermain bersama ya Singapura ini, tapi mampu disingkirkan oleh timnas Indonesia. Ya walaupun disingkirkannya juga dengan beberapa catatan dan beberapa drama. Nah menurut gua bagaimana selanjutnya? Menurut gua sih di final apapun hasilnya ya, mau menang mau kalah, menurut gua tetap kasih Sintayong kesempatan. Karena kenapa? Sintayong jelas dia ada roadmapnya, dia ingin development, dia mengambil pemain-pemain muda. Artinya memang tujuannya bukan AFF, ada sesuatu yang
ingin dikembangkan dari pemain-pemain muda ini. Dan Indonesia juga harus harus punya sesuatu yang berbeda. Tidak seperti yang dulu ya, ketika kita ini terbiasa memecat pelatih yang gagal membawa juara. Gua ingat dulu kita punya mendiang Henk Willem di SEA Games tahun berapa, atau 90-an ketika itu di Jakarta. Gagal medali emas walaupun kita tampil bagus, walaupun kita bermain atraktif, dipecat. Lalu kita juga punya Ivan Venkov-Kolev yang menurut gue juga lumayan di Piala Asia dan juga di beberapa event bersama timnas Indonesia. Tapi karena tidak jadi juara, dipecat. Tidak bisa mampu membawa timnas Indonesia lolos dari grup Piala Asia, dipecat. Menurut gue hal seperti ini harus tidak dilakukan lagi lah ya untuk tim nasional kali ini. Karena ketika bersama dengan Luis Mia, sebenarnya pada saat itu tipe permainan sudah jelas. Dia pinginnya seperti apa, filosofi sepak bolanya pun juga cocok dengan timnas. Hasilnya pun pelan-pelan terlihat, tapi tidak diteruskan Luis Mia. Dan mudah-mudahan dengan Sintayong hal tersebut tidak berlaku lagi. Artinya kita bisa mempertahankan Sintayong. Menurut gue lagi, semua ini ada proses. Dan menurut gue AFF ini hanya bagian dari proses itu. Ini bukan tujuan. Kita menjadi juara di AFF ini bukan tujuan. Ini hanya proses untuk apa? Untuk mengembangkan lagi, untuk mengembalikan status timnas sebagai raja mungkin ya, atau salah satu tim terbesar di Asia Tenggara. Timnas ini menurut gue harus diprotek dan juga harus dilindungi dari hingar-bingar sosial media, dari hingar-bingar politik dan juga lain-lain. Sintayong juga harus diprotek dari kepentingan-kepentingan di luar timnas, apalagi di luar sepak bola. Biarkan Sintayong ini dan timnas muda kita ini bekerja lagi, berproses lagi, dan kita para fans juga tetap dalam koridor mendukung dan mengkritik dengan sehat pastinya ya. Semoga masa depan timnas ini semakin cerah lagi. Again, menurut gua di AFF kali ini juara, ya ini bukan tujuan lah ya. Bukan sekedar juara ini itu dulu, tapi bagaimana kita ini bisa mengejar ketertinggalan di kawasan Asia Tenggara dari negara lain. Macam Vietnam yang dulu jauh di bawah kita, bisa mendekat ke Thailand. Ini kan luar biasa, dan bisa berbicara lebih serius lagi di Asia secara luas. Dan menurut gua ini butuh sistem, butuh proses yang mungkin agak panjang. Kalau ini bisa dicapai, maka juara akan datang dengan sendirinya. Contohnya ya Vietnam itu sendiri. Mereka dulu di bawah kita bahkan cukup jauh, tapi mereka dengan konsisten, mereka melakukan proses panjang, dan sekarang mereka bisa memetik hasilnya. Di Asia Tenggara mereka memimpin, bahkan di kawasan Asia mereka bisa berbicara. Mereka ini satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang mampu lolos ke babak selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia zona Asia, yang menurut gua cukup luar biasa. Dan salah satu faktor penting yang menurut gua berhasil dibawa oleh Sintayong sampai dengan sejauh ini di timnas Indonesia di Piala AFF, yaitu adalah dia membawa rasa optimis bagi pendukung timnas ini hadir lagi ya, terbangun lagi, dan mudah-mudahan ini bisa terjaga. Bismillah, mudah-mudahan Indonesia bisa lebih berjaya lagi. Dan again, kesimpulan dari konten gua kali ini adalah Sintayong win lose di final, gak peduli, harus stay. Thanks for watching, jangan lupa like and subscribe dan juga sholat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua dari depan Emirates Stadium.